Selamat siang semuanya. Siang. Selamat beribadah kembali dalam rumah Tuhan. Saya ulas dengan Bapak berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan mengenal Tuhan hari ini.
Bapa, berkenanlah hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah untuk memberkati ibadah kami. Berkenanlah menjamah hidup kami. Biarkan kemuliaan memenuhi tempat ini, ruangan ini, hati kami, pikiran kami. Kami mau dipuaskan oleh Roh. Peluk kami satu persatu. Karena ketika Kau memeluk kami dalam ibadah, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang melampaui segala pikiran. Oleh sebab itu, urapi hamba-hamba, urapi kami semua yang hadir, urapi anak-anak kami yang ada di atas, yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Roh-Mu menjamah mereka sama seperti Kau menjamah kami. Roh-Mu mengurapi kami sama seperti Kau mengurapi mereka yang ada di atas. Sehingga anak kami juga pulang, dan kami pulang dengan sukacita surgawi. Terpujilah Kau Bapa, hamba menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya persilakan satu sama lain saling bertatap mata, mungkin ya. Mungkin nggak bisa kelihatan senyum, bisa saling mata. Tatap mata. Ya. Bersama
jelas kepada kami. Kami mau mempersilahkan Tuhan berbicara sesuai dengan kerinduan dan hati Tuhan kepada kami. Oleh sebab itu, kami akan mempersiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, dan kami menundukkan segala keakuan kami, sehingga hanya Tuhanlah yang tampak semakin jelas dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi berbicaralah Engkau Roh Kudus kepada kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Oh, baik. Oke. Saya akan berbicara jaga 3 hal ini dengan nyawamu. Ibu Ana bajunya kayak orang Batak. Saya orang Batak gak punya baju seperti ini. Luar biasa. Waras Bu. Ini kemana semua jemaat dia? Pada kemana mereka ini ya? Kok sudah mengalami pengangkatan? Jaga 3 hal ini dengan nyawamu. Ada foto saya supaya gak terlihat keren gitu. Gak pernah saya buat seperti, tapi ini sesuatu yang menarik bagi saya supaya saudara tahu. Saya mengatakan bahwa 3 hal ini, saudara-saudaraku, saya katakan harus digenggam sangat kuat-kuat supaya tidak terlepas. Yang kedua, harus dijaga apapun harganya, saudara tidak boleh lepas 3 hal ini. Yang ketiga, saudara-saudara, saudara-saudara saya katakan, jangan izinkan siapapun merebutnya dari dirimu. 3 hal ini, apa itu nanti kita di belakangnya. Yang lain, jangan mau ditukarkan dengan bentuk apapun, dengan emas, jangan mau ditukarkan dengan perak, dengan harta di dunia ini. Jangan mau dengan siapapun, saudara-saudara. Jangan mau ditukarkan 3 hal ini. Yang lain pertahankan, gitu ya. Pertahankan sekalipun saya ngomong harus membayar nyawamu, gitu ya. Karena apa? Ketika kita melepaskan 3 hal ini, maka saudara sebenarnya sudah kalah total. Sudah kalah total. Saya kira ada yang mulai mengganggu. Sangat kalah, gitu ya. Jadi 3 hal ini saya katakan harus digenggam, harus dijaga. Jangan izinkan ada yang mengambilnya. Jangan tukarkan dengan apapun. Bahkan dengan pacar saudara. Gak boleh ditukarkan dengan pekerjaan saudara, dengan gaji saudara. Gak boleh ditukarkan dengan hal. Jangan lepaskan, pertahankan dengan nyawa kita. Ya, saudara-saudara, kalau saudara berhasil mempertahankannya sampai saudara menghembuskan napas terakhir, saudara adalah pemenang mahkota yang luar biasa saudara akan alami. Ya. Saya mengatakan saudara-saudaraku yang ayatnya, lihat ayatnya, ini hanya pengantar, bukan, ini hanya ayat pengantar buat saudara untuk mendasari dari judul khotbah ini. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Wahyu dikatakan pasal yang kedua ayat yang ke-25, tetapi apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Saya berpikir saudara, 3 hal ini lah yang harus digenggam, dipegang, gitu ya. Apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, kata Yesus. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, diulangi lagi, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Isi kitab Wahyu pasal yang kedua dan isi kitab Wahyu pasal yang ketiga, saudara-saudaraku,
Ini adalah ditujukan kepada 7 jemaat. Saya tidak akan sebut satu persatu. Yaitu 7 jemaat ini berada di Asia Kecil. Isi pesannya dari kedua pasal ini adalah ada isinya sebagai dorongan kepada jemaat, ada isinya sebagai teguran kepada jemaat, ada juga isinya sebagai tantangan kepada jemaat. Yaitu 7 jemaat, ada Sardis, ada Philadelphia, ada Tiatira, dan lain sebagainya. Jadi pasal 2 ayat 25 ini ditujukan kepada jemaat Tiatira. Tapi pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Tapi isinya sama, pegang yang ada padamu. Dan pesan yang hari ini juga saudara dengar adalah pegang yang ada padamu. Apa yang harus saudara pegang? Apa 3 hal itu yang harus saudara jaga? Nggak boleh dilepaskan, apalagi ditukarkan. Bahkan dengan emas, perak, dengan kedudukan, dengan pangkat, nggak boleh ditukar. Bahkan dengan pacar, jaga dia dengan nyawa saudara. Karena ini menentukan kemenangan atau kekalahan bagi kita. Jadi tapi kalau saudara lihat kondisi jemaat-jemaat, kalau saudara baca, baik kondisi jemaat Tiatira dan jemaat Philadelphia, pada saat itu ketika ayat ini muncul, mereka dalam keadaan yang menghadapi masalah yang sangat berat, pencobaan yang sangat luar biasa. Tapi ayat ini muncul dalam kondisi yang seperti itu. Bukan dalam kondisi yang enak, bukan dalam kondisi yang bahagia, tapi dalam kondisi mereka dalam keadaan yang sangat amat sulit dan sedang menghadapi segala pencobaan karena iman di dalam Yesus. Ya. Kedua ayat ini mendorong Tiatira, saudara. Baik itu jemaat Tiatira, baik jemaat Philadelphia agar tetap memegang apa yang ada pada mereka, mempertahankannya supaya tidak ada yang merebutnya. Ini pesan untuk saudara sebelum saudara masuk kepada 3 hal yang ingin saya sebutkan. Apa 3 hal itu yang harus kita pegang erat-erat? Saudara, tidak boleh ditukarkan dengan apapun atau diganti dengan apapun. 1 Korintus kita bukai. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita tidak akan bahas yang paling besar diantaranya ialah kasih, tapi kita akan bahas 3 hal ini yang harus kita pegang, yang harus kita genggam. Tidak boleh ditukar dengan apapun, jangan dilepaskan. Kita harus jaga dengan nyawa kita, saudara. Apa 3 hal itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan bahas satu-satu. Oke, saudara lihat saja ayat-ayatnya. Saya tidak akan bacakan semua ayat-ayatnya. Kalau saudara baca Ibrani pasal yang pertama, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40, saudara akan menemukan penulis Ibrani menyebut beberapa nama sebagai tokoh-tokoh iman. Nama ini tidak sembarangan disebut, karena imanlah muncul nama ini. Jadi ini adalah pahlawan-pahlawan iman yang begitu kuat, yang begitu gagah, yang begitu luar biasa. Sehingga karena imanlah mereka ditulis di dalam pasal Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Saya akan beritahukan kepada saudara isinya. Apa yang diajarkan oleh penulis Ibrani tentang iman. Lihat ini, penulis Ibrani mengatakan, saudara-saudaraku, mengapa iman ini nggak boleh lepas dari hidup kita, nggak boleh diambil daripada kita, saudara, nggak boleh ditukarkan dengan apapun, dengan siapapun. Penulis Ibrani mengatakan, kalau iman ini lepas dari kita, kita tidak akan pernah tahu cara memberi persembahan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, sama seperti persembahan yang dilakukan Habel. Jadi imanlah yang menjaga kita, menata kita, mengatur kita supaya dapat memberikan persembahan yang baik dan berkenan. Bukan seperti Kain. Imanlah yang membuat Habel dikatakan dapat memberi persembahan yang baik. Kalau kita kehilangan
iman, kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Sama seperti Henokh. Henokh dikatakan karena iman, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi betapa pentingnya iman. Yang pertama mengajari kita, mendorong kita memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Dan berkenan. Yang kedua dikatakan, iman itu menolong kita, membuat kita berkenan kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau iman ini diambil dari kita, lepas dari kita, pertama akan terjadi kebalikannya. Kita tidak bisa memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau saudara kehilangan iman, tidak akan pernah memiliki ketaatan yang sejajar dengan ketaatan Nuh. Ketika Tuhan memberitahu, memberi tugas kepada Nuh untuk membuat bahtera. Imanlah yang membuat Nuh dengan ketaatan penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun banyak ketidakmungkinan, kemustahilan di depan, tapi karena iman Nuh dapat memiliki ketaatan yang penuh. Kalau kita kehilangan iman, dikatakan kita tidak akan pernah dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan tempat kelahirannya, pergi ke negeri yang jauh dan asing bagi dia. Imanlah yang membuat dia dengan gagah, dengan pasti melangkah ke negeri yang asing, saudara. Dan imanlah, saya katakan, membuat Abraham dapat mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Imanlah yang memastikan Abraham tanpa ragu ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan. Dan Abraham melakukannya. Karena iman, Abraham berani dan rela mempersembahkan Ishak. Karena iman, Yusuf berani meninggalkan semuanya. Musa, Gideon yang ditulis di situ, Barak, oleh Simpson, oleh Yeftah, oleh Daud. Semuanya itu apa yang dilakukan oleh mereka itu didorong karena iman. Coba bayangkan kalau dia ini kehilangan. Yeftah kehilangan iman. Yeftah, Abraham kehilangan iman. Musa kehilangan iman. Yusuf kehilangan iman. Maka yang sebaliknya lah terjadi dalam diri mereka. Apa peran iman, saudara? Ada beberapa buku saya baca, literaturnya. Mereka mengatakan, mudah-mudahan saudara bisa baca. Peran iman itu betapa pentingnya. Makanya saya katakan, jangan sempat iman ini hilang, saudara. Iman itu adalah dasar dari segala. Kalau saudara, iman adalah dasar dalam mengerjakan segala sesuatu. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat. Betapa dahsyatnya iman ini. Makanya hati-hati, jangan sempat lepas. Jangan sempat digadaikan. Jangan sempat lepas dari tangan kita. Jaga ini dengan nyawa kita. Iman adalah alat perkenanan Tuhan. Saya sudah bahas tadi. Iman adalah rambu kehidupan. Supaya saudara nggak nabrak sana nabrak sini. Aturannya Allah ke saudara nggak bisa berjalan seperti yang dikehendaki Allah. Iman itu menolong kita, menjaga kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Iman adalah kekuatan untuk memanifestasikan kuasa Allah. Dikatakan imanmu sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Iman itulah yang membuat Abraham, yang membuat tokoh-tokoh Alkitab mengalami manifestasi kemuliaan Allah, mujizat-mujizat Allah. Iman itu dikatakan adalah kekuatan untuk mengalahkan dunia. Bayangkan saudara, kalau iman ini hilang dari kita, diambil karena saudara tukarkan dengan sesuatu, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah di dunia. Karena iman itu adalah kekuatan untuk mengalahkan dunia. Betapa hebatnya iman ini.
Jadi jangan sampai engkau tukarkan, saudara-saudara. Iman menjaga tetap berdiri dari segala goncangan. Iman itu membuat kita tetap tegak. Walaupun ada goncangan, walaupun ada angin, walaupun ada badai, walaupun ada ombak besar yang menerpa kehidupan kita, tapi iman itu menjaga kita untuk tetap berdiri bersama-sama Kristus. Iman kita iman kita berkuasa untuk mengalahkan iblis. Bayangkan kalau saudara nggak punya iman, kalau iman saudara diambil, kalau iman saudara tukarkan, kalau iman saudara lepaskan, maka kita akan dipecundangi oleh iblis. Kita akan mainannya iblis, saudara-saudara. Karena iman dikatakan, dan kita dapat mengalahkan. Iman memberi keberanian untuk bersaksi. Coba. Iman orang mampu bertahan dalam penderitaan. Iman berkuasa mendatangkan keselamatan. Karena iman dosa kita diampuni. Iman di dalam Yesus dosa kita diampuni. Iman di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Iman di dalam Yesus kita beroleh kesembuhan. Coba saudara lihat beberapa ayat-ayat itu. Itulah sebabnya saya mengatakan, jaga ini dengan nyawa, iman itu. Jangan sampai dilepas atau ditukarkan dengan apapun. Yang kedua, apa yang harus dijaga dengan nyawa kita? Yang kedua adalah pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 19, saudara bisa baca di situ. Saya katakan saudara-saudaraku, Ibrani 16 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah saut yang kuat. Pengharapan itu adalah aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu digambarkan penulis Ibrani seperti saut jangkar kapal. Saya mengatakan, menurut penulis Ibrani, pengharapan itu seperti saut. Untuk berfungsi, saut itu, jangkar kapal itu berfungsi membuat kapal tidak terombang-ambing di laut. Itu artinya pengharapan kita di dalam Yesus membuat kita kokoh, tidak diombang-ambingkan oleh kondisi apapun, tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Dia kokoh tetap berdiri. Sekalipun ada tantangan di depannya, sekalipun ada angin badai di depannya, dia tetap berdiri. Kenapa? Karena dia tahu saut yang dilepaskan ke dasar laut, pengharapannya ada di dalam Yesus. Makanya dikatakan dia kokoh, saudara-saudaraku. Membuat kapal, fungsi yang lain dari saut atau pengharapan itu, saudara. Membuat kapal tetap di posisinya semula. Sekalipun ombak besar mencoba membawa kapal tersebut, tapi kapal tersebut karena ketika ada jangkar atau saut yang dilepaskan, yang diturunkan ke dasar laut, itu membuat posisi kapal tetap pada posisi semula, tidak bergeser sangat jauh. Saya mengatakan, saudara, itulah saut atau pengharapan di dalam Yesus, membuat jalur dan jalan kita tetap di jalur dan di jalannya Tuhan. Kita sekali lagi yang hadir hari ini, semua kita punya persoalan. Kita punya ombak yang kadang menerpa hidup kita. Tergantung besarnya gelombang ombak yang menerpa kehidupan kita. Tapi Alkitab katakan, selama ada saut itu, jangkar, yaitu dalam Yesus Kristus, saudara pasti tetap berdiri tegak. Sekalipun orang coba mengambil saudara, memisahkan saudara dari kasih Tuhan, memisahkan saudara dari Yesus, memisahkan saudara dari firman Allah. Pengharapan itu menolong kita.
Itulah sebabnya jangan sampai tukarkan pengharapan ini. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Sauh itu berfungsi menahan terhadap gelombang laut. Sauh itu menahan terhadap angin kencang. Sauh itu menahan kapal terhadap ombak yang besar. Pertama, supaya dia tidak bergeser jauh. Yang kedua, supaya tidak tenggelam. Sauh menjaga kapal agar tetap aman dan nyaman. Siapapun ada yang ada di dalam kapal, menahan kita tetap kuat, saudara-saudara. Sauh di dalam Yesus, pengharapan di dalam Yesus menahan kita untuk tetap kuat. Sekalipun terjadi krisis, terjadi goncangan ekonomi, terjadi goncangan keuangan di dalam hidup kita. Saya tidak tahu seberapa kuat goncangan masalah terjadi dalam hidup, tapi percaya, selama ada sauh pengharapan di dalam Yesus, seharusnya posisi kita tetap berdiri dan bersama dengan Tuhan. Sauh itu menolong mengendalikan kapal selama cuaca buruk. Apa cuaca buruk yang ada di dalam dirimu? Apakah pacarmu jadi cuaca buruk bagimu? Apakah anak-anakmu seperti jadi cuaca buruk bagimu? Apakah kondisi keuanganmu jadi cuaca buruk bagimu? Apakah studimu jadi cuaca buruk bagimu? Apakah rumah tanggamu seperti cuaca buruk bagimu? Apakah bisnismu seperti cuaca buruk bagimu? Apakah engkau sakit dan sakit itu menjadi seperti cuaca buruk bagimu? Apakah pekerjaanmu seperti cuaca buruk bagimu? Apakah semua ini, saudara-saudaraku, seperti ombak, seperti angin besar menghampas hidupmu? Tapi Alkitab katakan, fungsinya sauh pengharapan di dalam Yesus, engkau tetap bisa bertahan kuat. Engkau tetap bisa menang. Engkau tetap bisa dikendalikan. Tidak ditarik siapapun. Sekalipun pencobaan, sekalipun masalah menerpa hidup kita. Apa angin ribut di dalam hidup? Apa gelombang yang besar itu? Saudara sebutkan saja. Tapi ingat, Tuhan terima kasih. Selama Tuhan jadi sauh dalam hidup, jadi jangkar bagiku, jadi pengharapan. Jangan takut. Tuhan tidak mengubah program di dalam hidup. Tuhan tidak mengubah rencananya bagimu. Dia tetap, rencananya Tuhan adalah tetap, yaitu engkau menjadi pemenang bagi Tuhan. Tapi jangan tinggalkan, jangan lepaskan pengharapan. Justru di tengah-tengah kesulitan lah sauh ini penting, saudara. Justru sauh itu berfungsi kalau dia diturunkan. Selama dia ada di atas kapal nggak berfungsi. Sauh inilah ketika kapal itu bersandar, dia diturunkan supaya, karena orang tahu kapal ini akan dibawa oleh arus, hilang entah kemana. Tapi sauh itu membuat dia tetap bertahan. Dengarkan ini, saya katakan baik-baik. Kita membutuhkan pengharapan sebagai sauh selama cuaca buruk. Pada musim, saat musim badai, kita membutuhkan pengharapan sebagai sauh pada saat angin kencang menghantam hidup kita. Yesus Kristus adalah sauh yang kuat. Yesus Kristus adalah sauh yang aman bagi hidup kita. Saat badai besar menghantamnya, saat gelombang besar menghantamnya, saat angin kencang menerpanya, jangan lepaskan pengharapan ini. Jangan tukarkan. Karena saat-saat seperti yang sekarang inilah kita membutuhkan sauh kita, yaitu Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, Alkitab katakan. Itulah sebabnya jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Rawat pengharapan hidupmu. Jangan lepaskan sauh itu. Jangan tukar dengan apapun. Genggam dia, jaga dengan nyawamu. Karena ketika pengharapan ini hilang, kita sebenarnya sudah tidak punya kekuatan dan kemampuan. Yang kita tunggu adalah kapalnya tenggelam. Jangan sampai itu terjadi. Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Haleluya.
dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mengapa pengharapan itu disandingkan dengan sukacita dan damai? Karena memang kita pengharapan itu dibutuhkan ketika gelombangnya banyak, gelombangnya kencang. Pengharapan itu dibutuhkan ketika ekonomi kita mulai seperti angin kencang, gitu. Ketika pekerjaan kita menghadapi masalah seperti badai. Pengharapan itu harus tetap ada sama kita. Yang ketiga, yang terakhir, kasih. Saudara baca saja ayat-ayat. Saya tidak akan bahas. Saya yang ngomong, saudara. Mengapa kita tidak boleh kehilangan kasih? Mengapa kasih itu harus dijaga, harus dirawat, harus dipertahankan dalam hidup kita? Alasannya yang pertama adalah, saudara-saudara, baca dengan baik. Karena kasih menjaga kita agar kita tetap sabar. Coba bayangkan, saudara-saudara, kalau kasih ini hilang dari kita, yang terjadi apa? Kebalikan dari sabar. Ingat, kalau kasih hilang dari hidup kita, yang ada adalah lawan dari sabar yang muncul. Menurut Thesaurus bahasa Indonesia, kamusnya, lawan kata dari sabar itu, saudara. Saya tuliskan itu sebelum saudara baca nanti. Kalau kita kehilangan sabar, lepas sabar, saudara, kehilangan kasih, kita akan kehilangan kesabaran. Yang muncul kalau kita kehilangan kesabaran, yang ada adalah bising, dikatakan. Ini menurut Thesaurus bahasa Indonesia, lawan kata, lawan makna kata dari sabar. Kita akan menjadi bising. Kita menjadi seorang pemarah. Kita menjadi seorang yang rusuh. Kita menjadi seorang yang ceroboh. Kita menjadi seorang yang palak. Kita menjadi seorang yang beringsang. Kita menjadi seorang yang gerah. Kita menjadi seorang yang panas. Kita menjadi seorang yang benci. Kita menjadi seorang yang berang. Kita menjadi seorang yang dongkol. Kita menjadi seorang yang gemas. Kita menjadi seorang yang geram. Kita menjadi seorang yang gondok. Kita menjadi seorang yang gregetan. Kita menjadi seorang yang gusar. Kita menjadi seorang yang jengkel. Kita menjadi seorang yang keki. Kita menjadi seorang yang kesal. Kita menjadi seorang yang mangkel. Kita menjadi seorang yang pemarah. Kita menjadi seorang yang maskul. Kita menjadi seorang yang mangkal, murka. Kita menjadi seorang yang naik darah. Kita menjadi seorang yang naik pitam. Kita menjadi seorang yang pedar. Kita menjadi seorang yang pegel hati, salah hati, redup. Istilah-istilah itu saya gak hafal dan jarang gitu. Kalau kita kehilangan sabar, yang terjadi adalah sebaliknya. Kita menjadi seorang yang rongseng. Kita menjadi seorang yang sebal. Kita menjadi seorang yang sewot. Kita menjadi seorang yang mengotot. Kita menjadi seorang yang nekat. Kita menjadi seorang yang padat. Banget. Coba saudara, inilah sebabnya kita nggak boleh kehilangan kasih. Karena kasih itu menjaga kita untuk tetap apa? Sabar. Kalau kasih hilang, maka yang ada bukan sabar. Ini nih. Yang kedua, kalau kita kehilangan kasih, kasih itu menahan kita untuk tidak jealous, tidak cemburuan, tidak dengki, tidak iri. Itu kasih menahan kita. Kasih itu menjaga kita agar tidak memegahkan diri. Kasih itu menjaga kita agar tidak menjadi seorang yang sombong. Kasih itu menjaga kita agar kita tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu menjaga kita, saudara-saudaraku. Sekali lagi, agar kita tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu menjaga kita agar tidak mudah marah. Kasih itu menjaga kita agar tidak menyimpan kesalahan orang lain. Agar kita tidak menjadi pendendam. Sebaliknya, kasih itu mendorong kita
menarik tangan kita agar mengampuni, saudara-saudara. Saudara bisa lihat. Kalau saudara baca Roma pasal yang ke-8 ayat 35-39, kasih itu menjaga kita agar tidak terpisah dari kasih Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan kasih itu mendorong kita agar rela berkorban, saudara-saudara. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44 dan 44. Kasih itu menjaga kita agar kita tidak membenci musuh-musuh kita. Sebaliknya kasih itu justru mendorong kita untuk mendoakan musuh-musuh kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan kasih itu menjaga kita agar kita tidak menjadi penurut firman Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 dikatakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu, budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Anda tidak boleh kehilangan kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Anda juga tidak boleh kehilangan kasih Anda kepada sesama. Pada orang tua Anda nggak boleh kehilangan kasih. Kepada anak Anda, kepada mertua Anda, kepada tetangga Anda, kepada rekan kerja Anda, kepada teman di sekolah, di kampus dan lain sebagainya. Nggak boleh saudara kehilangan kasih ini. Karena kasih ini menjaga kita, bukan menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti dunia. Oleh sebab itu dikatakan kasih ini harus dijaga. Baik kasih kita kepada Tuhan harus dijaga, dan kasih kita kepada sesama juga harus dijaga dan dirawat baik-baik. Maka kalau ketiga hal ini terjadi dalam hidup, niscaya saudara, kita bisa memasuki tahun yang baru ke depan dengan segala persoalan, dengan segala resiko yang ada. Kita bisa masuki dengan tiga hal ini. Jangan lepaskan, jangan gadaikan, jangan tukarkan dengan apa. Karena tiga hal inilah kita butuhkan ketika kita mengarungi badai kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, hari ini kami sudah dengarkan firman. Tiga hal ini sangat penting. Ketiga hal ini sangat utama bagi kami. Karena ketiga hal ini menjaga kami. Ketiga hal ini menopang kami. Kami tidak mau tukarkan dengan apapun. Karena ketiga hal ini membuat kami tetap berdiri dan dapat berjalan di jalannya Tuhan. Sekalipun ada yang merintangi, sekalipun ada gelombang yang besar ingin menerpa, menghantam hidup kami. Apakah itu gelombang ekonomi, apakah krisis keuangan, apakah masalah dalam rumah tangga, apakah masalah pasangan hidup, apakah masalah yang menerpa kami karena pekerjaan, atau karena keuangan kami. Iman, pengharapan dan kasih. Firman-Mu mengajar kami harus ada di hidup kami, harus ada di dalam hidup kami. Kami mau menyelesaikan tahun ini dengan iman, pengharapan dan kasih. Kami juga akan memasuki tahun yang baru ke depan dengan iman, dengan pengharapan dan kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Haleluya.
Amin. Amin saudara. Saya belum doa berkatan hari ini, ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah Natal Sekolah Minggu tanggal 11 Desember. Itu diadakan di ibadah raya yang kedua. Jadi ibadah raya yang kedua tanggal 11 akan dilayani sepenuhnya oleh sekolah minggu. Dan saudara, karena ini digabung, anak-anak kita juga ada di sini. Saudara cepat-cepat datang supaya dapat kursi. Karena hanya ibadahnya sekali, digabung dengan ibadah Natal. Jadi ibadah umum tidak ditiadakan, hanya digabung dengan Natal sekolah minggu. Yang kedua adalah Natal umum itu diadakan pada tanggal 25 Desember jam 5 sore, tempatnya di Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365. Jadi di situ dekat tol, sebelum tol Pasir Koja. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ada ibadah tutup tahun di gereja ini. Tapi karena sudah lama sekali kita tidak ibadah tutup tahun, maka ibadah tutup tahun dilakukan tapi dengan Zoom, aplikasi Zoom, jam 7 malam. Jadi saudara waktu lagi perjalanan ke tempat tutup tahun saudara masih bisa ikut aplikasi Zoom. Kalau saudara sudah di hotel, saudara masih bisa ikut aplikasi Zoom. Jadi tidak menghalangi saudara dimanapun tempatnya untuk mengikuti aplikasi Zoom ini. Dengar ini baik-baik. Kita membutuhkan ibadah, mengucap syukur karena 1 tahun Tuhan sudah pelihara kita. Dan kita katakan, Tuhan tolong saya, karena besok adalah tahun yang baru. Persiapkan hatimu saudara-saudara. Memang tidak ada perjamuan di tanggal 31 ditutup tahun, tapi tanggal 1-nya ada, itu hari Minggu, itu ibadah buka tahun, ibadah awal tahun. Karena kita tahu semua saudara-saudara pasti begadang karena main petasan gitu dan lain sebagainya, masak-masak, ya macam-macam yang dikatakan bisa sampai larut jam 2, jam 3 baru tidur. Maka ibadah itu dimulai bukan pada pagi hari dan atau siang, tapi dimulai pada sore hari. Itu onsite, jadi datang ke gereja. Itu jam 5 sore ada perjamuan kudus, hanya sekali. Jadi kalau saudara datang, digabung ibadah 1 dan ibadah 2, supaya dapat kursi, saudara harus duluan datang. Dan kursi, jangan takut pasti saudara dapat kursi, hanya nggak dekat gembalanya seperti ini kan ya. Auranya itu loh, aura gembalanya itu loh. Saudara akan dapat kursi-kursi yang di belakang. Jadi ingat, yang terakhir, karena hari minggu depan ada baptisan air, walaupun hanya 1 orang dan itu sudah tertunda hampir 3 tahun lebih, maka kita akan sudah beli kolam bayi. Karena 1 orang kita akan baptis beliau di sini. Jadi habis ibadah kedua seperti sekarang ini, saudara jangan pulang, dukung beliau. Karena beliau di hari tuanya dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Dan dia mau mati demi Yesus. Jadi saudara jangan pulang langsung setelah ibadah kedua, karena akan diisi kolamnya gitu ya. Mungkin anak-anak bayi setelah itu selesai boleh berenang. Jadi habis ini kita dukung bersama-sama, jangan pulang maksudnya ibadah kedua, karena ada baptisan air, walaupun hanya 1 orang. Itu berharga di dalam surga. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tolong dibaca warta yang ada di info Efrata yang ada di grup. Siapa yang belum masuk grup di sini?
Berarti semuanya. Hanya saya yang menjelaskan. Tuhan berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan kekuatan dari Tuhan. Kami pulang dengan firman Tuhan. Kami pulang dengan janjinya Tuhan. Kami pulang dengan berkatnya Tuhan. Kami pulang dengan kesembuhan dan pemulihan dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semua persembahan yang kami bawa dan kami masukkan ke kotak persembahan, kami mau membawanya sebagai korban persembahan kami, sebagai ungkapan rasa syukur kami, rasa terima kasih dan bangga kami kepada Tuhan yang telah menyediakan berkat-Nya dan yang selalu baru kami terima dari Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pernikahan kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha dan bisnis kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati teman hidup kami. Tuhan tolong ketika kami menghadapi persoalan-persoalan dan badai. Dan hari ini kami tahu apa yang harus ada pada kami, supaya kami tetap menang dan kuat, tetap dapat berdiri dan tegar ketika persoalan-persoalan badai kehidupan menerpa hidup kami. Iman dan pengharapan dan kasih ini selama ini menjadi milik kami, ada dalam hidup dan iman kami. Engkau berkata, kami tetap bisa berdiri dan menjadi pemenang karena rencana-Mu tidak berubah sekalipun ada angin badai dalam hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati anak-anak kami semua, berkati hidup mereka dan masa depan mereka. Kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu dan arahkan wajahmu, matamu di hadapan Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan saya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.